Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai kelas 12 AKL. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran Ibu pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian semua. Ibu ingin bertanya, sebelumnya di kelas 12 AKL ini, pernah tidak sih kalian membaca sebuah surat kabar? Kira-kira pernah tidak kalian membaca surat kabar? Lalu pernah tidak sih di dalam surat kabar itu kalian menemukan iklan berisi lowongan pekerjaan? Pernah tidak? Ayo. Lalu yang ingin Ibu tanyakan lagi, apa sih cita-cita kalian setelah kalian lulus di kelas 12? Atau kalian ingin kuliah atau ingin bekerja? Ketika kita ingin bekerja atau kalian ingin memutuskan untuk bekerja, pastinya kalian akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan kan? Entah itu kalian ingin bekerja di instansi, atau kalian ingin bekerja di suatu lembaga, atau kalian ingin bekerja di PT, atau kalian ingin menjadi seorang akuntan, dan lain sebagainya. Pasti kalian akan mengirimkan sebuah surat lamaran pekerjaan kan? Jadi, kalian dapat menyimpulkan dong, pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Lalu, apakah surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau surat pribadi ya? Atau surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam kedua surat itu? Mari kita pelajari apa itu surat dinas dan surat pribadi. Sebelum kita masuk ke dalam surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui dulu perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi bukan sebagai lembaga atau instansi. Surat pribadi biasanya ditujukan kepada orang tua, teman, maupun saudara. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi menggunakan ragam bahasa santai atau akrab, tetapi tetap memperhatikan unsur kesopanannya. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama instansi atau lembaga untuk keperluan dinas dan ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain. Isi surat dinas bersifat resmi, singkat, dan jelas. Kalian sudah mengetahui bukan apa perbedaan surat pribadi dan surat dinas? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh pribadi atau seseorang pencari kerja dan ditunjukkan kepada instansi atau lembaga yang menerima kerja. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini menggunakan bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa formal atau resmi. Dia tidak menggunakan bahasa akrab atau santai ya, seperti surat pribadi. Selanjutnya, kita akan mengetahui sistematika surat lamaran pekerjaan. Mungkin Ibu yakin sebelumnya kalian sudah melihat saudara, teman, atau orang tua atau bahkan keluarga kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi kalian belum tahu bagaimana sih sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar? Nah, mari kita simak sistematika surat lamaran pekerjaan. Ibu sudah menyediakan atau menampilkan sistematika surat lamaran pekerjaan ditunjukkan berupa nomor. Nomor 1 itu menunjukkan tempat
dan tanggal surat. Sedangkan nomor 2 menunjukkan lampiran dan hal. Nomor 3 menunjukkan alamat tujuan atau alamat yang dituju. Nomor 4 menunjukkan salam pembuka. Dan nomor 5 menunjukkan kalimat pembuka. Nomor 6 menunjukkan kalimat isi, sedangkan nomor 7 menunjukkan kalimat penutup. Nomor 8 menunjukkan salam penutup. Nomor 9 menunjukkan tanda tangan dan nomor 10 menunjukkan nama pelamar. Jadi kalian harus perhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar seperti apa. Jangan dilihat saja keterangannya, tetapi harus perhatikan tata letak dari sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar ya. Selanjutnya kita akan mengetahui unsur kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah adanya sapaan dan kata ganti. Unsur yang kedua adanya pilihan kata dan struktur kalimat. Dan yang terakhir, unsur kebahasaannya adalah ejaan. Selanjutnya, mari kita simak contoh struktur surat lamaran pekerjaan yang benar. Tolong diperhatikan cara penulisannya ya, dan Ibu jelaskan tata letaknya. Perhatikan baik-baik dan siapkan buku catatan kalian untuk menulis hal-hal yang penting. Yang pertama, adanya tempat dan penanggalan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan. Perhatikan, ia adanya di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Jadi dia tidak ada titiknya ya, karena dia bukan merupakan kalimat. Yang kedua adalah hal dan lampiran surat. Nah, biasanya kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lamp, LAMP titik. Nah, tidak boleh tuh. Lampiran harus ditulis secara lengkap. Angka dalam kolom lampiran ini Ibu hanya menuliskan contohnya hal, tidak ada lampirannya. Nah, apabila ada lampirannya, lampiran titik 2, lalu misalnya lampirannya 1 lembar. Nah, satunya ini ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Selanjutnya yang ketiga adalah alamat yang dituju atau alamat surat. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, alamat surat. 1. Tidak menggunakan kata kepada. Jadi tidak ada kepada yang terhormat, hanya yang terhormat. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Misalnya ini kalian alamatnya panjang nih, tapi jangan sampai lebih dari 3 baris, oke? Ya, ini contoh yang Ibu tunjukkan hanya ada 2 baris atau hanya ada 1 baris. Lalu, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Misalnya gini, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Islam Al-Ulum. Tidak boleh ada bapaknya, jadi langsung saja yang terhormat Kepala Sekolah. Lalu tulisan jalan, misalnya ini jalan, pada alamat tidak boleh disingkat. Ini kan kita menuliskannya di tempat. Apabila ada jalannya tidak boleh JLN. Biasanya nih anak-anak zaman sekarang tulis jalannya JLN, tidak boleh, jadi harus secara lengkap. Dan yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Sama seperti tadi yang penulisan tanggal itu tidak ada titiknya. Nah, sama seperti ini tidak ada titiknya, oke? Selanjutnya adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka biasanya berisi dengan hormat. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma ya, bukan tanda baca titik. Harus perhatikan, dengan hormat koma, bukan dengan hormat titik. Tidak ada titik, tak adanya koma. Selanjutnya, yang kelima adalah pembuka surat. Nah, biasanya contoh alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik
dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Nah, ini kan dia melamar karena dia tahu ada lowongan pekerjaan ya dari temannya. Nah, misalnya kalian tahu lowongan pekerjaan itu, kalian lihat iklan di surat kabar. Jadi contohnya ini kalian harus begini, berdasarkan surat kabar yang saya lihat di Kompas atau di Suara Harian pada tanggal 24 November 2019, itu harus ada keterangan nama surat kabarnya ya. Yang keenam, lalu adanya bagian isi. Nah, dalam bagian isi ini adanya beberapa hal. Yang pertama ada identitas pelamar. Biasanya identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Kalian juga dapat menambahkan lagi sesuai dengan keperluannya. Dan yang harus diperhatikan di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Ini harus diperhatikan, banyak yang masih menuliskan menggunakan huruf kapital, sedangkan yang benar adalah menggunakan huruf kecil. Paham ya? Lalu di bagian isi juga adanya lampiran. Nah, lampiran ini biasanya berupa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda titik koma nih. Fotokopi KTP 1 lembar titik koma. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar titik koma. Jadi bukan hanya koma saja atau titik, tapi titik koma. Dan di akhir lampiran, di akhir ini yang nomor 6, lampiran digunakan tanda baca titik. Paham ya? Yang ketujuh adalah sistematika penulisan kalimat penutup. Perhatikan, di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Kenapa? Karena ini menunjukkan adanya keseriusan kita melamar di sebuah instansi tersebut. Paham ya? Lalu yang kedelapan adanya salam penutup. Jika di awal tadi adanya salam pembuka seperti salam dengan hormat, nah di akhir juga harus adanya salam penutup sebagai salam penutup. Oke, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Yang terakhir, lalu adanya tanda tangan dan nama pelamar. Perhatikan ya, tanda tangan ini adanya di bawah tadi salam penutup yang hormat saya. Tanda tangan baru di sini menjelaskan nama pelamar ditulis secara lengkap. Ini contohnya, kan? Hormat saya, tanda tangan dan nama lengkap pelamar. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalian hari ini mempelajari perbedaan surat pribadi, surat dinas, dan apa itu surat lamaran pekerjaan. Kalian juga bisa mengetahui apa sistematika penulisan surat lamaran surat lamaran pekerjaan dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa dapat kalian tanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kelas 12 KKL.